Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Pak Wahyu dari SMK Al-Azhar. Hari ini ada acara broadcasting dalam rangka untuk mencari informasi dari alumni-alumni yang sudah lama tidak ketemu, dan hari ini kami ingin nanti minta satu pendapat, masukan, evaluasi dan perkembangan anak-anak di luar sana. Terima kasih. Langsung aja, hari ini tamu kita adalah satu Coach Istiantono, yang kedua adalah asisten coach Mas Kholis. Nah, langsung aja ya. Selamat pagi. Berjumpa kembali Mas Istiantono dan Mas Kholis. Yang saya dengar-dengar dengan berdua ini sekarang menjadi sesuatu yang penting mewarnai di Banyuwangi. Terus kami begini, itu Mas Istiantono dulu ya. Kita kan lama tidak ketemu. Kabarnya sekarang sudah di Banyuwangi. Setelah jenengan lulus ini kemana saja? Setelah dari SMK Al-Azhar. Terima kasih Pak Moderator yang memberikan fasilitas informasi pada kita untuk lakukan jumpa, ketemu kangen ya. Terkait dengan pertanyaan jenengan, selama lepas dari SMK ini, ya dulu SMK, sekarang jadi SMK. Ini berubah nama sudah hebat. Saya tetap di hobi, berjalan di hobi, di karir sepak bola. Ya, sampai kita main di Gelora Dewata semua. Terus ada Deltras, Persija, terakhir di Samarinda Persisam. Luar biasa. Ya tetap dengan kesibukan dan hobi di sepak bola itu. Dulu pada waktu sekolah, kalau kita lihat prestasi biasa-biasa saja lah ya. Tapi ini luar biasa mengakademik. Sepertinya dengan menekuni hobi, ternyata juga akan mendapatkan sebuah mimpi yang jenengan inginkan. Luar biasa, karena dari perjalanan itu akhirnya endingnya sekarang menjadi di Persiwangan. Oke, itu secara dulu aja. Terus nanti lanjut. Setelah lulus dari SMK sampai sekarang, apa kegiatannya? Kegiatannya ya lebih ke olahraga. Terus ada mengarah ke wirausaha juga punya. Terus ada hobi yang kedua ini ada. Hobi yang kedua? Ada. Itu yang perlu kita tidak harus tahu. Iya. Lanjut sekali lagi ya. Sebagai mana pandangan Mas Istiantono ya? Tentunya kalau sekian tahun lulus dan hari ini mungkin masih hari ini dan beberapa kali masuk. Jadi melihat di sekolah SMK Al-Azhar itu menurut Anda bagaimana? Sungguh luar biasa. Alhamdulillah. Dari segi katakanlah infrastruktur yang dulu kita terlihat, masuk sungainya kelihatan. Terus ala kadarnya di situ. Dengan perubahan sekarang ini yang notabene sudah luar biasa. Sejajar. Jadi kalau melihat dulu tahun segitu di situ yang ada di halaman ada batu besar gitu. Pohon kelapa, ternyata pohon kelapa, sudah sungai. Itu sudah sekarang perubahannya yang sangat ya bersyukurlah di satu kecamatan ini ada SMK yang sudah sangat berkembang sekali. Terus lanjut aja ya. Setelah seperti ini, kami mengharap kedatangan panjenengan di sini mohon untuk menjadikan sebuah motivasi. Ya, otomatis kepada anak-anak yang baru lulus SMP MTS sewilayah Banyuwangi khususnya, karena memang betul di SMK Al-Azhar yang berbasis pondok pesantren ini, kalau kita lihat kami juga sebagai guru sejak dengan lulus 93 sampai sekarang juga nggak pernah kemana-mana. Ini batin saya memang tidak pernah kemana-mana, pernah di mana-mana tapi tidak pernah kemana-mana di sini. Dari Semarang, ada yang dari Jabar, ada sebagainya. Apa motivasi panjenengan untuk anak-anak yang telah lulus di SMP, SMA, SMP dan MTS untuk bisa ke sini? Ya, motivasi saya tetap satu kebanggaan kalian menjadi siswa di sini, karena memang di sini ada pesantren, dan di pesantren itu banyak
sekali doa-doa yang berjamaah. Nah, itu yang secara akan membawa perjalanan setelah lulus itu di situ. Yang penting gimana Kak siswa-siswa ini punya keyakinan kuat untuk mengarungi setelah lulus itu. Saya yakin bisa kok. Artinya SMK ini tidak diragukan lagi. Betul. Betul. Apalagi berbasic pondok pesantren. Yang penting, sangat penting adalah spiritualnya itu. Kita tidak. Oke, Mas Diantono cukup dulu. Sekarang Mas Haris. Saya juga heran. Berdua ini sejak dulu saya ingat sekolah bareng, berlatih bareng, kemana-mana, dan tidak tahu terakhir bisa ketemu lagi kan gitu ya. Terus lagi Mas, setelah lulus ini kemana Pak? Ya dari 2009 berapa? 1993 ya kita lulus dari SMK Al-Azhar ini yang dahulu masih sangat bukan sederhana ya kalau dulu ya. Kalau ibarat rumah itu RSS rumah sangat sederhana. Tapi alhamdulillah lah setelah kita lulus dari sini kita mencoba untuk memanfaatkan ilmu yang kita dapat. Terutama yang saya ingat itu dulu dari Pak siapa ya Pak berapa? Pak Cokro. Oh Pak Cokro, yang sekarang di Banyuwangi. Memotivasi saya itu guru akuntansi itu ya, terkait dengan kehidupan yang jelas. Ya di situ kita coba meneruskan hobi dan juga menjadi bakat kami itu seperti sepak bola itu saya teruskan, saya geluti itu. Cuman memang nggak kalau ngomongkan rezeki atau apa itu nggak. Memang saya nggak seperti Pak Isdianto yang sudah kemana-mana, tapi di sisi lain kalau di Persija mungkin Ismet Sopyan ya. Gitu ya. Ya, kalau di AC Milan itu Maldini mungkin. Maldini. Yang tidak pernah meninggalkan klubnya. Jadi mulai lahir di Persewangi, mati pun di Persewangi, Ya sempatlah. Berakhir pun di Persewangi. Sempatlah satu musim atau di Situbondo, di Persebaya pun walaupun cuman beberapa saat itu waktu itu Jackson. Jackson juga pernah. Cuman ya endingnya tetap mungkin hati itu tetap di Persewangi mungkin ya. Ataukah itu hati atau memang garisnya Tuhan nggak tahu juga. Tapi alhamdulillah selama itu kita kok akhir-akhir kok ketemu kembali, berjumpa bersama lagi dengan memang kan kalau sudah yang namanya Allah mentakdirkan kemanapun juga apalagi sahabat yang selalu kontak dari hati kan tidak bisa dihilangkan kemana-mana. Yang tidak menyangka dan tidak menyangka ya kan. Di selain aktivitas itu malah menggeluti hobi ternyata hobi itu kalau digeluti menjadi berkah. Itu menjadi nafkah. Menjadi yang penting keseriusan. Terus kita potong aja ya. Mungkin akan berbeda kalau tadi pandangan Mas Diantono dari sekian tahun sampai sekian tahun. Kalau Mas Lis, sebetulnya selain Mas Diantono kan masih agak sering-sering datang ya. Saya juga kepingin tanya, gimana melihat SMK Al-Azhar sekarang ini ya. Dari 93 yang dulu sampai untuk flashback terus baru datang ke sini sudah ada studionya, sudah ini gimana? Ya yang jelas samalah, sangat luar biasa sekali. Luar biasa sekali, sangat pesat perkembangannya untuk SMK Al-Azhar. Dari saya lulus tahun 93. Yang kala itu gedungnya cuma tiga kelas. Di sebelah timur itu sebelah timur itu ya. Yang pondasinya belum ada masih dalam bentuk pondasi kalau jatuh bisa bundas-bundas. Itu dan jendelanya juga masih kosong-kosong nggak ada. Cuma sekedar jendela nggak ada kacanya. Terus juga itu sekolah bukan murni untuk belajar kan. Karena apa? Kita juga disuruh untuk bikin tempat parkir atau apa itu zaman kita dulu tahun 90. Artinya secara tidak langsung panjenengan ada sesuatu hal yang sangat penting sempat ingat tidak bangun, tidak tempat parkir dan sebagainya itu momen artinya itu tidak bisa kita lupakan sehingga memang hari ini dengan saya hadirkan dalam rangka untuk sedikit bisa menyampaikan. Dan harapan kami seperti itu. Sangat luar biasa dengan
sekarang secara fisiknya sudah luar biasa, muridnya sudah luar biasa. Ya kalau non fisik nanti dibahas setelah itulah. Secara fisik aja kita nanti kita bahas. Sangat luar biasa. Terus kami ingin Mas Solis setelah dengan menyampaikan baik kelebihan dan kekurangan, terus kira-kira apa? Saya ingin motivasi panjenengan untuk anak-anak kita yang lulus SMP dan MTS. Ya kalau kita kasih motivasi pada anak-anak yang masih SMP dan untuk sekolah di SMK atau di sekolah di SMA, sangat tidak salah kalau beliau-beliau atau orang tua dari siswa itu mengarahkan ke SMK Al-Azhar. Karena apa? Sudah tidak diragukan lah. Untuk di kawasan Kecamatan Sempu, memang saya pikir satu-satunya SMK yang sangat maju sekali. Jangan pernah ragu, karena apa? Kita sudah terbukti alumni SMK Al-Azhar semuanya jadi orang, Pak. Betul. 90% teman-teman saya kita ya. Ini teman-teman. Terima kasih. Ini untuk sesi kedua. Tentunya juga akan datang tamu yang kedua yang namanya Mas Hadi. Seperti apa profilnya, stylenya seperti apa? Monggo Mas Hadi bisa masuk. Agak bergeser. Oke. Mas Oli sama Mas Istianto. Oke. Mantap. Ini tamu kita yang kalau mungkin di Banyuwangi sudah hanya tidak terkenal, tapi malah tercemar seperti itu. Mas Hadi, selamat pagi. Sengaja kami undang hari ini untuk ini cara broadcasting di Al-Azhar Studio. Jadi memang pada hari ini kami ingin mencoba sedikit, ingin tahu, karena lama tidak ketemu, walaupun ketemu paling di tepi jalan. Di setelah lama tidak bertemu, bagaimana kabarnya yang jelas? Terus setelah lulus 2002. Sekarang kemana? Dan prosesnya sampai hari ini ceritanya bagaimana kita sampaikan? Oke, terima kasih Bapak. Sekarang Bapak guru saya, alhamdulillah bisa berkumpul lagi di sini, didampingi oleh senior saya. Beliau berdua ini alumni. Iya. Kalau di alumni senior saya, tapi kalau di Persewangi lain lagi ya. Betul. Nah, kenapa di Persewangi harus ada satu alumni? Yang pertama, kita ngomong chemistry. Saya selaku pemangku di Persewangi nggak mungkin tidak mengkomunikasikan orang yang tidak punya chemistry. Itu salah satunya. Dan kebetulan aja antara Cak Kolis dan Cak Is ini satu alumni gitu aja. Satu alumni. Jadi walaupun, tadi juga Mas Hadi jadi pembahasan. Kok bisa mulai dulu ketemu berdua dan sudah pernah kemana-mana, yang di Kalimantan. Tahu-tahu masuk lagi dalam satu wadah, katanya di Persewangi jadi satu. Jadi satu lagi. Karena background beliau ini seperti yang dikatakan Bapak tadi, bahwasanya di akademik beliau tidak moncer, tapi di non akademik dia serius. Luar biasa ya. Karena ada dua unsur di pendidikan itu. Ya enggak ada namanya murid goblok itu. Intinya kan gini Mas Hadi. Ternyata walaupun tidak di akademik luar biasa, tapi non akademik dan hobi itu dipupuk, ditata dengan baik, ternyata juga mengaruh. Nah itu istimewanya SMK Al-Azhar. Bagaimana dia tahu potensi anak didiknya di mana. Ketika dia sudah dalam artian potensinya di non akademik, maka di non akademik yang dia pupuk. Ini dia SMK Al-Azhar. Yang dibangun di situ ya. Bedanya di sekolah yang lain ini sama. Antara non akademik dan akademik ini disamakan. Anak dia diwajibkan pintar matematika dan lain sebagainya tanpa membedah potensi daripada anak didik tersebut. Ini yang membedakan dari sekolah yang lain. Mungkin itu, Pak. Ternyata kalaupun tidak tata bukunya tidak hebat, matematikanya tidak dapat 100, bahasa Inggrisnya bakal mungkin seperti saya hanya 40. Kalau potensi dari siswa itu betul-betul kita rawat, kita gali, ternyata jadi luar biasa. Bentar Mas, di luar konteks Persewangi yang menjadi rumah kedua. Saya dengar-dengar betul atau tidak, jenengan ini sudah masuk di ranah politik, di berbagai sosial, bahkan di kelompok keagamaan. Cuman sedikit mungkin tahu, karena memang betul-betul kami sebagai guru bukan merasa bangga, sangat bangga gitu. Anak-anak kami sudah di beberapa tempat itu ternyata ada. Setelah jenengan aktif di beberapa tempat, coba sebutkan pernah jadi jabatan opo ae lah. Ini berbagi supaya anak-anak yang sudah lulus di sini
minimal ini menjadi inspirasi. Oh ternyata orang yang tidak sangat pintar tapi pada kalau mau berusaha dan belajar, mereka juga hebat. Coba berapa kegiatan organisasi? Kegiatan saya hari ini masih di dosen. Alhamdulillah masih dipercaya di Ibrahimi. Jabatan saya di Ibrahimi mulai saya pernah menjabat sebagai kaprodi, saya pernah menjabat sebagai dekan. Saya pernah menjabat dari Humas Institute. Hampir semua jabatan selain rektor itu sudah pernah saya jabat. Enggak tahu nanti aja. Enggak tahu. Masih terlalu muda. Yang selanjutnya. Tapi mengalir aja lah. Enggak tahu kalau sudah namanya kun ya kan. Apapun yang terjadi akan dapat. Yang selanjutnya kami masih aktif juga di pergerakan gerakan pemuda Ansor. Di Banyuwangi saya menjabat sebagai ketua satu yaitu di kaderisasi. Saya juga masih aktif juga di PCNU Banyuwangi. Saya sebagai wakil sekretaris. Saya juga masih aktif juga gitu ya. Di Persewangi saya masih aktif juga dari Dewan Pembina Lembaga Bantuan Hukum PCNU Banyuwangi dan masih banyak yang tidak bisa saya jabarkan karena ada yang kira-kira ingat dan yang kira-kira itu perlu disampaikan. Dan saya juga dengar juga selain di kegiatan-kegiatan itu masih menyempatkan waktu karena kita berbicara sebagai anak bangsa program yang namanya sekolah kesetaraan. Panjenengan juga masih suka eksis di situ. Insya Allah kalau di sekolah kesetaraan di antara yang sekarang masih hidup saya yang paling tua mungkin. Walaupun saya masih hidup. Waktu itu di tahun 2004 kami sudah berkecimpung. Yang lainnya sudah almarhum Pak. Itu yang lain yang masih hidup itu penerusnya anak-anaknya. Penerusnya Alhamdulillah saya masih hidup sendiri. Terus yang terakhir di Persewangi ya? Persewangi. Yang sekarang Persewangi. Saya sekarang di Ketua Persewangi. Alhamdulillah beliau berdua ini yang membawa Persewangi. Dalam artian Persewangi ini terpuruk. Nggak pernah yang namanya di Liga Nasional mulai tahun 2016 saya di 2016 akhirnya kombinasi dari alumni SMK Al-Azhar inilah hari ini Persewangi masuk di Liga Nasional. Prestasi yang luar biasa, 4 besar dari 64 tim se-Jawa Timur ini yang perlu diapresiasi walaupun gitu kan bukan seadanya, kami gajinya kalau kita ngomong gaji, beliau menyesuaikan kebutuhan, keadaan. Walaupun gaji mereka sebenarnya besar, Pak. Gaji mereka besar, gaji Cak Kolis ini besar, kamu asisten, sekelas asisten itu sudah besar. Cak Es ini sebagai pelatih kepala juga besar. Sama dengan pelatih-pelatih nasional kalau kita mau menyamakan. Kami kok berkomitmen. Dalam artian dunia olahraga ini kan dunia non akademik, yaitu tadi. Mental kami sudah diasah dari SMK Al-Azhar tentang keorganisasian, tentang peluang, kedisiplinan dan walaupun pada waktu itu sering mungkin saya kejar-kejar itu disiplin. Ternyata disiplin itu sekolah. Disiplin itu ternyata penting ya. Itu sekolah. Itu Kalau nggak ada proses. Padahal pada waktu itu mungkin memandang merasa sakit. Gimana maksudnya? Begini. Ternyata dan kelebihan lagi di SMK Al-Azhar menurut saya karena bapak saya itu backgroundnya santri. Anak-anaknya itu kalau mau sekolah ya harus mondok. Dan ternyata di SMK Al-Azhar difasilitasi itu. Bagaimana antara pendidikan dalam tanda kutip tentang pendidikan pengetahuan dan pendidikan agama ini harus sinergi. Dan itu yang menjadi luar biasa. Mungkin barokahnya ada di situ juga. Akhirnya kami bisa seperti ini. Ya mungkin kalau berbicara itu Mas Ati, kami sendiri Pak Wahyu sejak 93 Mas Istiantono dan Mas Kolis ini keluar. Alhamdulillah saya kan tahu bisa kemana-mana tapi tidak pernah kemana-mana ya itu karena kita betul-betul mendapat berkah dari pondok pesantren ini. Terima kasih. Juga mungkin pada hal yang terakhir Mas Ati, juga tadi sudah membuat suatu motivasi. Kalau saya secara pribadi itu gini, di SMK Al-Azhar itu seperti yang saya jelaskan di awal. Selain kombinasi antara pendidikan formal dan non formal yaitu pondok pesantren ini bisa menjadi satu, semuanya terakomodir. Yang kedua adalah minat bakat yang tidak pandai dalam artian akademik mereka difasilitasi di non akademik karena di sini banyak sekali yang namanya jurusan-jurusan mulai dari akuntansi dan lain sebagainya. Itu kan kalau kita respect di situ bahwasanya tata busana. Kalau pendidikan barat itu begini Pak.
anak itu dilihat bakatnya. Kalau dia bakatnya di tata busana, ya dia disekolahkan langsung di tata busana tanpa ada pelajaran yang lain. Jadi tidak terlalu banyak teori tapi lebih banyak langsung ke prakteknya. Ya. Kalau di sini di SMK Al-Azhar, contoh misal, ini teman-teman Persewangi, dia yang punya minat bakat di sepak bola pasti diakomodir oleh cacat-cacat saya ini kan begitu. Dalam artian bukan hanya di Persewangi menurut saya, beliau-beliaunya linknya ini kan ke semua klub. Kalau kita mau jujur Pak, kita mau jujur, pemain sepak bola itu di Liga 1 nggak ada yang gajinya 35 juta. Itu di atas semuanya. Di atas 35 juta. Sangat sejahtera sekali. Sangat sejahtera. Makanya Cak Kolis ini yang nggak mau keluar dari zona itu. Bahkan anaknya mulai dari kecil pun sudah dididik untuk jadi pemain sepak bola. Tanpa mengurangi pendidikan yang formalnya. Itu jelas. Dan di SMK Al-Azhar ini sekali lagi guru-gurunya humble lah, bisa diajak ngobrol bareng, bisa dijak guyon bareng. Ya memang harus begitu. Nanti konsep jadi seorang guru. Jadilah teman pada saatnya dan jadilah bapak pada saatnya. Ya. Di kapan kita sebagai sahabat dan kapan sebagai guru. Teman. Ini memang harus seperti itu karena konsep seorang guru itu adalah melayani, jadi wakil bapak di sekolah, jadi bapak dan orang tua kedua setelah di rumah. Dan saya perlu menambahkan untuk adik-adik jangan khawatir ketika sekolah di SMK Al-Azhar ini tidak bisa masuk ke perguruan tinggi negeri. Banyak teman-teman SMK Al-Azhar ini yang lolos BDPISI. Saya itu pelaku Pak. Ketika dulu saya pernah punya yayasan yang mengakomodir anak-anak yang mau masuk ke perguruan tinggi. Ternyata setelah kita masuk kan ini banyak anak-anak SMK Al-Azhar dan alhamdulillah semuanya ada di PTN, ada di UNED, ada di yang Madura itu di Surabaya semuanya masuk. Dan ini yang menjadi pembeda, nggak ada dalam tanda kutip sekolah pinggiran, nasibnya juga pinggiran. Kesan itu harus dihilangkan ya. Jadi tidak berbicara pinggiran, tapi berbicara output hasil. Kalau bahasa Pak Wahyu dulu bahwasanya bukan tempat yang strategis, tetapi otak yang strategis yang menentukan arah jenengan kesuksesan ke depan. Kira-kira semacam itu. Terima kasih untuk pertemuan di hari ini. Dan mohon doa restu teman-teman ini nanti sore berangkat ke Kediri. Kami sebagai guru dan insya Allah dari semua yayasan yang ada, kami juga sangat apresiasi dan sangat mendukung dari keberadaan Persewangi. Moga-moga menjadi impian masyarakat Banyuwangi dan menjadi kebanggaan daripada pelaku bola yang ada di Banyuwangi. SMK Al-Azhar bisa. SMK Al-Azhar yes. Good. Saya nggak kompak berarti. Maju SMK Al-Azhar ya. Siap. Terima kasih. Sukses. Pertemuan hari ini moga-moga menjadi satu inspirasi bagi anak-anak saya di luar sana yang mau sekolah tidak usah terlalu jauh-jauh kemana-mana. SMK Al-Azhar yang berbasis pondok pesantren bisa menjadikan satu tempat untuk belajar baik dari sisi agama, dari sisi teknologi dan mungkin dari coach ini pemain-pemain bola ini nanti kalau perlu kita harus memberikan sebuah warna di SMK Al-Azhar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.